secara umum dapat diartikan sebagai peraturan dan cara atau tata tertib hukum di suatu negara. Sedangkan menurut bahasa Belanda yang dari kata Rechtsorde, tata hukum berarti susunan hukum atau memberikan tempat yang sebenarnya kepada hukum. Sedangkan pengertian dari tata hukum suatu negara adalah tata hukum yang diciptakan atau disahkan pada suatu negara itu. Dan yang ketiga tentang pengertian tata hukum Indonesia adalah hukum yang berlaku di Indonesia pada masa itu. Yang pertama adalah pada masa VOC. Pada masa itu tentu aturan-aturan telah banyak ditetapkan di Indonesia, terutama untuk mengatur masyarakatnya dan juga agar perdagangan yang dilakukan oleh para pedagang Belanda berjalan dengan baik. Sebelumnya kita akan melakukan kilas balik bagaimana kehidupan dan aturan yang diberlakukan pada VOC terhadap Indonesia. VOC didirikan para pedagang Belanda pada tahun 1602. Mereka kemudian diberikan hak istimewa atau yang biasa kita kenal dengan hak oktroy. Para pedagang Belanda itu sering melakukan ekspansi ke hampir seluruh wilayah di Nusantara. Mereka kemudian menanamkan aturan-aturan kepada rakyat Indonesia, terutama dalam bidang ekonomi. Pada tahun 1610, Peter Both diberikan kewenangan untuk membuat peraturan. Akan tetapi, aturan-aturan itu masih jauh dari kata sempurna dan belum disusun secara baik. Akhirnya, 7 tahun kemudian, plakat-plakat tentang yang berisi aturan itu kemudian dikumpulkan kembali, mulai disusun secara sistematis, dan dilakukan revisi di beberapa bagian. Yang kedua adalah pada masa pemerintahan Belanda. Sejak tanggal 1 Januari 1800, daerah kekuasaan VOC di Nusantara diambil alih oleh pemerintah Batavisch Republik atau yang kemudian diganti menjadi Koninkrijk Holland. Kita mengenalnya dengan pemerintahan Belanda. Daendels kemudian ditunjuk menjadi gubernur jenderal. Pada bidang pemerintahan, Daendels membagi Pulau Jawa menjadi 9 karesidenan. Sedangkan pada bidang hukum, Daendels tidak mau mengganti aturan-aturan dalam pergaulan hidup di bumi dengan memperlakukan hukum-hukum Eropa. Kemudian pada tahun 1811, Jansen menggantikan Daendels. Namun, masa jabatan Jansen tidak berlangsung dengan lama karena pada masa itu Inggris merebut Nusantara dari Belanda. Kemudian Inggris menunjuk Raffles untuk menjadi letnan gubernur. Raffles tidak memberlakukan perubahan terhadap hukum yang berlaku pada masyarakat Bumiputra. Namun, hukum itu masih dianggap lebih rendah dibandingkan. Pada tahun 1816, Inggris menyerahkan Nusantara pada Belanda. Hal ini berdasarkan pada Konvensi London pada tahun 1814. Pemerintahan kemudian diatur dengan baik. Perundang-undangan pun mulai dibentuk. Mulai saat itu, perundang-undangan dibagi menjadi 3 masa. Yang pertama adalah masa Besluyten-Plegerings pada tahun 1814 sampai 1855. Masa yang kedua disebut sebagai Regeringsreglement, dimulai tahun 1855 sampai 1926. Dan masa yang terakhir disebut sebagai Indische Staatsregeling, yaitu dimulai pada tahun 1926 sampai 1942. Yang ketiga adalah masa pemerintahan Jepang. Pada tahun 1942, Jepang berhasil mendarat di Indonesia. Indonesia kemudian dibagi menjadi 2 kekuasaan. Yang pertama, Indonesia Timur di bawah kekuasaan Angkatan Laut yang berkedudukan di Makassar, dan Indonesia Barat di bawah kekuasaan Angkatan Darat yang berkedudukan di Jakarta. Undang-undang yang dijadikan pedoman pada masa Jepang yaitu undang-undang yang disebut dengan Kunsei. Dalam bidang hukum, pemerintah bala tentara Jepang melalui Osamu Seirei nomor 1 tahun 1942 dalam pasal 3-nya menyatakan bahwa semua badan pemerintah dan kekuasaannya, hukum dan undang-undang dari pemerintah yang dulu tetap diakui sah bagi sementara waktu, asal saja tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer. Ketentuan ini merupakan pasal peralihan yang mempunyai makna untuk menghilangkan kekosongan dalam bidang hukum, apalagi peperangan belum berakhir. Mengenai lembaga peradilan Hindia Belanda juga tetap digunakan.
kecuali Presidential yang kemudian dihapus.